Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Waktu yang istimewa ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan merenungkan kasih Tuhan di dalam kebenaran firman-Nya. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kebutuhan kami saat ini ialah hadirnya kuasa Roh Kudus-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami, kuasai hati dan pikiran kami, agar setiap firman yang akan kami baca dan renungkan kami boleh mengerti. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan hari ini berjudul 3 kata ajaib. Ayat inti Kejadian 3 ayat yang ke-12 dan 13. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Setelah hari yang sangat kotor di halaman belakang, kedua saudara laki-laki dan kami semua ke kamar mandi untuk mandi sebelum makan malam. Ibu menyuruh kami semua untuk mandi bersama. Dengan nakal kemudian saya bergegas selesai duluan, lalu lari keluar dari kamar mandi dan bersandar pada pintu kaca yang beruap, sehingga tidak ada orang lain yang bisa keluar. Mendorong sekuat tenaga, mereka tidak bisa mengalahkan saya. Kemudian Brad memutuskan untuk menggunakan pantat telanjangnya sebagai pendobrak dan mulai menggedor pintu kaca. Saya tertawa histeris melihat strategi malang ini sampai pada pukulan pantatnya yang ketiga, pintu kaca pecah, membuat ibu berlari ke kamar mandi. Untungnya tidak ada yang terluka. Tetapi di sanalah kami berdiri dengan campuran keterkejutan, ketakutan, dan rasa bersalah di seluruh wajah kami. Ibu mengamati kerusakannya dan bertanya, siapa yang melakukan ini? Kami semua menyangkal tanggung jawab apapun. Saya tidak memecahkan pintu kacanya, pantat Brad yang memecahkannya. Brad mengaku tidak bersalah, bersikeras bahwa pintu itu pecah hanya karena saya menutupnya. Tom kecil berkata bahwa dia hanya seorang pengamat. Saya yakin ada 3 kata ajaib yang menggetarkan hati dari setiap orang tua. Dan maksud saya itu bukan saya mencintaimu. Ungkapan yang menawan itu berada di posisi kedua setelah pengakuan yang jarang terdengar. Ini salah saya. Betapa indahnya melodi yang tercipta dari kata-kata itu di rumah. Itu mengingatkan saya pada pemandangan menyedihkan di Taman Eden ketika Tuhan bertanya kepada anak-anaknya apa yang terjadi. Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular, dan ular itu menyalahkan Tuhan. Menyalahkan orang lain dapat dianggap suatu dosa sekunder, dosa yang langsung mengikuti dosa asli. Kesalahan dibuat, dosa dilakukan, dan kemudian tanpa pikir panjang, dosa menumpuk di atas dosa lain. Dengan menyalahkan orang lain secara tidak benar, gantinya mengakui kesalahan kita. Hal yang menyedihkan adalah bahwa dosa kedua ini mungkin lebih buruk daripada dosa pertama, karena hal itu menyebabkan keterasingan, rasa sakit hati, ketidakpercayaan, dan rasa tidak aman. Ketika orang menyalahkan orang lain, gantinya mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka, lingkungan yang sangat tidak aman tercipta. Anda tidak pernah tahu kapan Anda akan disalahkan atas kesalahan orang lain. Jika kita mau menggunakan 3 kata ajaib, ini salah saya, lebih sering gantinya menyalahkan orang lain, kita akan menciptakan dunia cinta yang ajaib dan pengampunan di dalam rumah. Tuhan, ketika saya tergoda untuk menyalahkan orang lain atas kesalahan saya, bantulah saya untuk mengakui ini salah saya. Tuhan Yesus menolong kita memahami firman kebenaran ini. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami datang dengan penuh ucapan syukur, penyertaan yang sempurna kami rasakan, kekuatan iman kami peroleh.
Kiranya firman yang sudah kami terima ini akan menolong kami menjadi anak-anak Tuhan yang kuat di dalam Tuhan dan mau merendahkan diri, mengakui semua kesalahan kami. Dan dengan demikian ada damai, ada sukacita, ada keajaiban yang akan terjadi. Kami mengandalkan Engkau dalam hidup ini Tuhan, dan menyerahkan setiap pergumulan anak-anak Tuhan ke dalam tangan-Mu. Apapun itu Tuhan, kami percaya dengan Tuhan ada jalan keluar, dengan Tuhan ada kekuatan iman yang diperoleh, dan dengan Tuhan ada berkat sukacita yang akan kami rasakan. Oh Bapa, terima kasih karena Engkau mau menuntun kami hari ini, mau curahkan berkat-berkat yang limpah kepada kami. Kami menyerahkan sekali lagi kehidupan semua anak Tuhan yang mendengarkan channel ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin.